Sebelum mulai, izinkan saya untuk pantun terlebih dahulu. Membeli kecap di kedai Nanda. Salam diucap sebagai pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Tiara Azmi dari jurusan Kimia Angkatan 2022, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Melayu Riau dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Rizal M. Tambusai, MSI, MH. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai model kepemimpinan dengan fokus yaitu Kerajaan Kampar Kiri. Yang pertama yaitu terkait pengertian kepemimpinan. Secara etimologi, kepemimpinan berarti umara, imamah, imarah yang memiliki makna daya pemimpin atau daya memimpin, kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin. Secara terminologi, kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu model kepemimpinan. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Ungkapan ini bermakna bahwa seorang pemimpin yang baik dan benar adalah orang yang dituakan oleh masyarakat. Model kepemimpinan tradisi Melayu kini dapat disederhanakan dengan istilah model kepemimpinan transformasional di era kontemporer. Pemimpin yang transformatif ini lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia untuk menampung aspirasi para bawahannya. Jadi, pemimpinnya bukan hanya sekedar memerintah bawahannya saja, tapi dia juga ikut mengayomi terkait dengan bawahannya. Selanjutnya, yaitu perkembangan model kepemimpinan di Melayu itu berjalan seiring dengan perkembangan agama yang ada pada zaman tersebut. Pada saat agama Hindu dan Buddha masuk, model kepemimpinan masyarakat Melayu menganut konsep Hindu dan Buddha. Pada konsep kepemimpinan agama Hindu, masyarakat itu harus tunduk kepada dewan dan membedakan kedudukan berdasarkan kasta. Jadi, di model kepemimpinan agama Hindu ini terdapat kasta-kasta pada masyarakatnya, dari yang kasta tertinggi hingga kasta terendah. Sedangkan pada agama Buddha tidak ada lagi yang namanya kasta. Tapi kita itu dibedakan berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan ajaran agama tersebut. Selanjutnya yaitu Islam masuk ke Nusantara dan model kepemimpinan Melayu pun ikut mengikuti aturan-aturan agama Islam. Pada masyarakat Melayu, sejak dianutnya agama Islam, maka ketentuan dan keputusan didasarkan atas agama Islam tersebut. Hukum yang dianut yaitu hukum syara, terkenal dengan istilah adat bersendi syara, syara bersendikan kitabullah. Ungkapan ini menjelaskan bahwa masyarakat Melayu itu selalu membuat suatu ketentuan yang berlandaskan atas kitabullah atau Al-Quran, atau ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu masyarakat Melayu tidak membabi buta setia hanya pada raja atau sultan seperti pada ungkapan raja adil, raja disembah, raja zolim, raja disembah. Jadi masyarakat Melayu ini apabila memiliki seorang raja yang menurut mereka itu zolim, mereka akan berani untuk menyanggah raja tersebut. Tapi kalau misalnya raja itu adil, mereka akan menaati apa yang diperintahkan oleh raja itu. Jadi, masyarakat Melayu ini senantiasa mengawasi kebijakan dari pemimpinnya. Selanjutnya, kita akan fokus membahas tentang model kepemimpinan dan sistem kepemimpinan di Kerajaan Kampar Kiri. Sebelumnya, Kerajaan Kampar Kiri ini terletak di Kampar, di Desa Gunung Sahilan. Kerajaan Kampar Kiri ini juga bisa disebut dengan Kerajaan Gunung Sahilan. Sistem kepemimpinan pada Kerajaan Kampar Kiri ini menganut sistem yang didasarkan pada adat Minangkabau yang didapatkan dari Kerajaan Pagaruyung. Hal ini dikenal dengan istilah Basa Ampek Balai.
Nah, seperti yang kita lihat pada PowerPoint ini, terdapat bagan di mana paling atas yaitu sultan, di bawah sultan terdapat khalifah, di bawahnya ada penghulu pucuk-pucuk nagari, di bawahnya lagi ada penghulu suku, dan di bawahnya ada pucuk kampung, hulu balang, malin atau pandito. Setiap bagian-bagian ini memiliki peran dan kedudukannya masing-masing. Dari yang paling pertama yaitu sultan. Sultan atau biasa disebut sebagai raja pada umumnya adalah penguasa tertinggi dari suatu pemerintahan. Dia penguasa tertinggi di bidang baik itu politik, adat, agama, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Tahta ini, terkhususnya pada kerajaan Kampar Kiri, didapat berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilinealisme. Selanjutnya, di bawah sultan itu ada namanya khalifah. Khalifah bertugas untuk menjadi wakil raja di daerah. Atau di era sekarang kita kenal dengan nama camat ataupun bupati. Meskipun sultan ini pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan, tapi sultan dan khalifah ini tidak boleh membuat suatu keputusan yang semena-mena. Dalam membuat keputusan, mereka harus mendapat persetujuan atau kesepakatan dari Dewan Menteri. Selanjutnya, di bawah khalifah itu terdapat penghulu pucuk-pucuk nagari atau penghulu pucuk. Jadi, penghulu pucuk ini adalah ketua dari berbagai macam penghulu-penghulu suku. Sedangkan penghulu suku adalah kepala dari setiap suku dan disebut sebagai datu biasanya. Penghulu pucuk ini biasanya mengetuai seminimal-minimalnya 4 penghulu suku. Nah, di penghulu suku itu dia dibantu oleh 3 orang pejabat lainnya, yaitu ada pucuk kampung, ada hulu balang, dan malin atau pandito. Masing-masing dari mereka memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Ada pucuk kampung sebagai pejabat eksekutif, hulu balang sebagai pejabat dalam hal keamanan, atau mungkin bisa dikatakan sebagai pejabat terkait dengan yudikatif. Dan yang terakhir yaitu ada malin atau pandito, yaitu sebagai pejabat yang terkait dengan legislatif. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Saya mendapatkannya dari Perpustakaan Wilayah Sumana S yang ada di Pekanbaru. Dan ini saya dapatkan di Bilik Melayu. Yang pertama ada Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan. Selanjutnya itu ada Dari Melayu ke Indonesia, Peranan Kebudayaan Melayu dalam memperkokoh identitas dan jati diri bangsa. Dan referensi ketiga yaitu Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Riau. Dan ini adalah dokumentasi saya saat di Bilik Melayu dan juga di Balai Adat Melayu Riau. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan penjelasan dari saya. Akhir kalam, saya ingin pantun terlebih dahulu. Kue asidah enak dirasa, dodol dicoba, tak bikin sakit gigi. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe di channel saya ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.